Dimuliakanlah Allah yang kekal dalam kerajaan sorga sebagai pemilik pencipta kehidupan kita. Sehingga karena berkat tuntunannya kita masih boleh menikmati hidup yang dianugerahkan, bahkan terus diberikan kepada kita, menapaki setiap pekerjaan, setiap pelayanan, bahkan apapun aktivitas kita. Maka tanpa Tuhan semuanya menjadi hambar. Oleh karena itu, percaya kepadanya setiap saat, bukan percaya hanya dalam keadaan waktu-waktu tertentu. Mari kita berikan semuanya untuk Tuhan. Janganlah anugerah ini menjadi sia-sia. Karena jalan hidup orang benar akan mendapatkan kesenangan kekal di surga nanti. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Dengan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan dia kembali. Memang benar bahwa berjalan bersamanya akan merasakan kesenangan ketika waktunya memang benar-benar telah dinyatakan karena otoritasnya. Berjalan terus bersama dengan dia, saudara-saudara, agar kehidupan kita tidak menjadi sia-sia. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan dia kembali. Marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami hendak belajar firman-Mu. Tolong kami supaya mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca kitab Habakuk pasal 2, ayatnya yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Mengapa ada banyak orang Kristen yang kehilangan keyakinan dalam perjalanan hidup beriman kepada Tuhan? Ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab, tapi satu di antaranya adalah ketika kenyataan tidak seperti yang ia percayai. Misalnya saja, ia telah hidup setia, tekun beribadah, bahkan dengan penuh perjuangan melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi pergumulan demi pergumulan datang menghantam hidupnya. Sementara yang dilihatnya ada orang lain yang mungkin dianggap jauh dari Tuhan, banyak melakukan hal-hal yang mungkin tidak patut, tetapi hidupnya baik-baik saja, mungkin usahanya juga sedang naik dan hidup lebih baik. Dalam keadaan-keadaan yang demikian, seringkali logika mendesak dengan begitu banyak pertanyaan. Di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Apakah Tuhan tidak mendengar jerit doa minta tolong orang yang percaya kepadanya?
Bukankah firman Tuhan menjamin orang yang taat akan mendapatkan berkat? Dalam kondisi-kondisi yang demikian, tidak jarang orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan justru kehilangan keyakinannya. Saudara, hari ini renungan firman Tuhan mengajak kita untuk melihat bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Bicara tentang benar, tidak hanya bicara tentang hitam dan putih dalam hidup. Ukurannya tidak selalu seperti yang kita hitung-hitung dalam hitungan matematika. Tetapi bicara tentang kebenaran adalah bicara tentang bagaimana kita taat, setia, dengan patuh, berpegang teguh pada Tuhan. Sehingga dalam hidup beriman, bahkan ketika kita tidak melihat jawaban doa, ketika badai hidup datang bertubi-tubi menghantam kita, orang benar adalah dia yang tetap mempercayai Allah, tidak kehilangan keyakinan dan ketaatannya, tetapi semakin berpegang teguh dan bergantung pada Tuhan. Itulah kebenaran. Sebab itu orang yang mempercayai Tuhan akan bertahan bahkan dalam kesukaran sekalipun. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, Allah bekerja dengan caranya. Proses hidup yang mungkin bagi kita tidak berjalan sesuai dengan harapan dapat dipakai Tuhan untuk mendidik, mendewasakan, dan membawa kita pada level-level rohani yang lebih tinggi. Karena itu jangan mudah kecewa ketika kita sudah percaya dan pergumulan hidup masih kita alami. Kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan supaya dapat mempertahankan iman di tengah gumul? Bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk terus berpegang pada Tuhan dan bergaul intim dengan Allah. Orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, dia akan mengenal Tuhan dan tidak akan pernah kecewa pada keputusan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajari kami untuk senantiasa berpegang teguh pada janji-Mu, mempercayai Engkau Tuhan dengan segenap hati, supaya bahkan ketika keadaan-keadaan hidup berjalan tidak sesuai dengan yang kami pikirkan, kami akan tetap percaya pada Tuhan dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.